Agama Yakut Khalil Khaumas mengeluarkan aturan terkait pelaksanaan Salat Idul Adha 1442 Hijriah. Salat Idul Adha ditiadakan di zona merah demi keselamatan bersama dan mengurangi angka COVID-19. Keputusan ini disampaikan seiring dengan aturan pemerintah yang menerapkan PPKM darurat yang disampaikan secara virtual. Dilarang ada takbir keliling saat malam menjelang Idul Adha karena dapat memicu kerumunan. Juga proses penyembelihan hewan kurban hanya boleh disaksikan oleh pemilik hewan kurban. PPKM darurat, sebagaimana kemarin Presiden menyampaikan, pelaksanaan Idul Adha ini kan ada 3. Yang pertama takbiran, kedua ini sholat Idul Adha, dan ketiga penyembelihan hewan kurban. Nah, takbiran kita larang di zona PPKM darurat. Dilarang ada takbiran keliling arah-arahan gitu, baik jalan kaki maupun kendaraan. Di dalam masjid juga ditiadakan, takbiran di rumah masing-masing saja. Kemudian sholat Id di zona PPKM darurat juga ditiadakan. Peribadatan di tempat-tempat ibadah untuk sementara ditiadakan selama masa PPKM darurat. Kemudian untuk pelaksanaan kurban kami sudah atur teknis secara detail sebagaimana masukan dan fatwa dari MUI serta Dewan Indonesia serta peserta rapat yang lain dan arahan dari Pak Menko PMK. Nanti kita akan atur penyembelihan hewan kurban itu di tempat yang terbuka, dibatasi, dan yang boleh menyaksikan hanya yang melakukan kurban saja. Yang berkurban yang boleh menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Kemudian daging kurban yang biasanya pembagiannya itu seringkali mengundang kerumunan. Dengan membagi kupon, kita sudah atur bahwa pembagian hewan kurban itu harus diserahkan langsung kepada yang berhak ke rumah masing-masing. Nah, saya kira ini inti dari hasil rapat yang nanti akan kita turunkan menjadi surat edaran. Menjadi surat edaran Menteri Agama yang akan kita sebarkan secara luas. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pembatasan di luar zona PPKM darurat di luar Jawa Bali. Kita juga sudah atur, kita sudah siapkan surat edarannya dan nanti kita akan sebarkan juga kepada kawan-kawan media. Selain itu, kawan-kawan media, saya juga perlu sampaikan, karena tempat ibadah itu bukan hanya tempat ibadah umat Islam saja, bukan hanya masjid dan musola, tentu ada tempat ibadah untuk agama lain. Kementerian Agama juga sudah menyiapkan peraturan peniadaan peribadatan di tempat-tempat ibadah di luar agama Islam seperti di masjid, pura, wihara, kelenteng dan sebagainya. Saat ini Menak tengah merumuskan instruksi khusus untuk mengatur pelaksanaan beribadah tak hanya untuk masjid tetapi untuk rumah peribadatan agama lain seperti gereja, wihara dan lain-lain.